Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Majelis menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura Minggu 9 Oktober 2022. Romawi pertama, warta keuangan ibadah Minggu 2 Oktober 2022 sebagai berikut. 1. Derma tangguk, amplop, dan peti-peti pada ibadah di Gedung Gereja Pengharapan. Tangguk hitam berjumlah Rp8.849.000. Tangguk merah Rp7.302.000. Tangguk biru Rp7.863.000. Amplop aksi 5 menit Rp6.369.000. Amplop persepuluhan Rp36.143.000. Amplop pengucapan syukur Rp9.827.000. Peti diakonnya Rp5.959.000. Peti pembangunan Rp5.112.000. Peti pintu masuk Peti pintu masuk Rp738.000. Derma live streaming Rp1.225.000 dan derma bulan bina keluarga Rp6.194.000. 2. Tangguk ibadah di Pospel Arius Week APO dan di gedung-gedung PAR. Pos pelayanan Arius Week APO berjumlah Rp8.534.000. Di gedung PAR Week Gajah Putih Rp4.468.000. Gedung PAR Week Okumene Rp2.665.000 dan di gedung PAR Week Percetakan Rp1.403.000. Romawi 2 warta kehadiran jemaat di Gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 6 pagi sebanyak 358 orang. Ibadah jam 9 di Gedung Gereja Pengharapan 648 orang dan yang mengikuti melalui live streaming 180 orang. Ibadah jam 4 sore sebanyak 295 orang. Romawi 3 warta ibadah. 1. Ibadah Minggu jam 9 tanggal 9 Oktober 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 6 pagi saat ini akan dilayani Bapak Pendeta Franz Fokames STH, Majelis Piket Wik Ampera, pemain organ Bapak Penatua Eflase, Kantoria Ibu M. Kumur. Ibadah jam 9 akan dilayani Ibu Pendeta Dr. Randa Nani F. Paredepai, Majelis Piket Wik APO, pemain organ Bapak Penatua Jenusi, Kantoria Ibu Y. Dimara. Ibadah jam 4 sore akan dilayani Bapak Pendeta Simon Tir STH, Majelis Piket Wik Aspol, pemain organ Bapak Siamas Y. Bisim, Kantoria Ibu D. Pesiwarisa Manufandu. Ibadah di pos pelayanan Arius Week APO jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Didimus EA Watopa STH, Majelis Piket Week APO, pemain organ Bapak Jimmy Eryap. Ibadah di Gedung PAR PAM Gunung Sinai Week Gajah Putih jam 9 pagi dilayani Bapak Penatua Yakobus Rahael SE. Ibadah di Gedung PAR Irene Week Okumene jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Franz Fokames STH. Ibadah di Gedung PAR Via Dolorosa Week Percetakan
jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Dr. Randes Risat Apai. 2. Ibadah Week Diaspora akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 jam 5 sore yang dikunjungi keluarga Agus Subardi, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. 3. Ibadah gabungan PKB 9 Week Pelayanan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 jam 6 sore, tempat gedung Gereja Pengharapan, piket BP PKB Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. 4. Ibadah gabungan Rayon A, B, dan C Persekutuan Wanita PW Seklasis GKI Port Numbai dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Oktober 2022 jam 10 pagi bertempat di gedung Gereja Jemaat GKI Sion Padang Bulan. 5. Ibadah gabungan PKB Seklasis GKI Port Numbai dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 jam 10 pagi bertempat di gedung Gereja Jemaat GKI Sion Dok 8. 4. Warta tambahan. 1. Sekretaris dan Wakil Sekretaris Jemaat yang baru. Sehubungan dengan telah dilantiknya Sekretaris Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Bapak Penatua Yohanes P. Nusi SIP, sebagai Wakil Sekretaris Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai, maka sesuai dengan aturan dan struktur uraian tugas Majelis Jemaat GKI di Tanah Papua, pengisian kekosongan jabatan sekretaris secara otomatis dijabat oleh Wakil Sekretaris Jemaat Ibu Penatua Marlin Muar Rahareng SPD. Dan untuk jabatan Wakil Sekretaris Jemaat adalah Bapak Penatua Yohanes Tuange SE yang telah terpilih dalam rapat Majelis Jemaat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022. 2. Seminar Penelusuran Sejarah Gereja GKI Pengharapan Jayapura. Dalam rangka penulisan buku sejarah Gereja GKI Pengharapan Jayapura, maka akan diadakan seminar tentang penelusuran sejarah Gereja GKI Pengharapan Jayapura yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 jam 3 siang bertempat di gedung Gereja Pengharapan Jayapura. 3. Kategorisasi khusus dan reguler. Disampaikan kepada jemaat bahwa pendaftaran kelas kategorisasi khusus dan reguler telah dibuka. Formulir pendaftaran dapat diambil melalui koordinator majelis di WIK masing-masing. 4. Niat nikah. Niat nikah yang pertama antara Saudara Ruben Alexander Sinai, lahir di Jember pada tanggal 8 Januari 1999, anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Paulus Yohanes Sinai dan Ibu Rahayu Restuning Tias, dengan alamat Jalan Aspol, Klufkam, Wik Aspol. Dengan Saudari Elisia Maya Siahaya, lahir di Waisarisa pada tanggal 11 Oktober 1999, anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Yakobus Siahaya dan Ibu Levina Martina Leverisa, dengan alamat Aspol, Klufkam, Wik Aspol. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 jam 9 pagi. Pengembalaan pernikahan oleh pelayan pada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 jam 10 pagi bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam pengembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari WIK Aspol. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilahkan berdiri. Niat nikah yang kedua antara Saudara Raymond Arudi Burahaen,
lahir di Sahraen pada tanggal 26 September 1992, anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Yohanes Buraen dan Ibu Idaleta Takoi, dengan alamat Jalan Belakang Hotel Agung Jayapura, dengan saudari Frisa Felicia de Fretes, lahir di Ambon pada tanggal 15 Juli 1995, anak keempat dari pasangan suami istri Bapak Yosep Carolus de Fretes dan Ibu Cynthia Lisie Piris, dengan alamat Jalan Argapura Kanon Jayapura, Wik Ampera. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 jam 11 siang. Penggembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 jam 4 sore bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam penggembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Wik Ampera. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilakan berdiri. Niat nikah yang ketiga antara saudara Alexander Larui, lahir di Hanari tanggal 21 Mei 1997, anak keempat dari pasangan suami istri Bapak Simon Petrus Larui dan Ibu Agustina Sailapra, dengan alamat Jalan Setiapura 2, Paldam Jayapura, Wik SGO. Dengan saudari Meiske Latulola, lahir di Luang Barat pada tanggal 16 Mei 2000, anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Alex K. Latulola dan Ibu Marta F. Hayer, dengan alamat Jalan Setiapura 2, Paldam Jayapura, Wik SGO. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 jam 10 pagi. Penggembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 jam 4 sore bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik penggembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Wik SGO. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilahkan berdiri. 5. Sakramen Perjamuan Kudus. Dalam rangka HUT ke-66 tahun GKI di Tanah Papua dan merayakan Perjamuan Kudus sedunia, maka pelayanan sakramen Perjamuan Kudus dalam Jemaat GKI Pengharapan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Pelayanan pertama di Gedung Gereja Pengharapan yaitu pada ibadah jam 4 sore dan pelayanan kedua pada ibadah jam 7 malam. Pelayanan di Pospel Arius Wik APO dan di gedung-gedung PAR dilaksanakan pada jam 9 pagi. 6. Aksi 5 menit. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah ini untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, majelis menyampaikan terima kasih. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat, atas perhatian disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Johannes P. Nusi SIP.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilahkan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 8 ayat 1, 2, dan 3. Haleluya, hai pujilah, muliakan Bapa dan sembah Khalik semesta alam, hendaklah kemurahan-Mu yang menyegel dunia, dipuji dipuji juga. Haleluya, beri pujian kepada Roh kesungguhan, penghibur yang setia, pemberi kehidupan bakal. Dengan persekutuannya, jemaat memuji Dia. Marilah kita beribadah. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua orang percaya dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama kita agungkan kebesaran Allah dari pujian Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah.
Kita hendak masuk di dalam pengakuan dosa dan sekaligus kita berdoa. Mari kita siapkan nyanyian Mazmur 65 yang hendak kita nyanyikan sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Dan nyanyian rohani, nyanyian Mazmur 25 ayat 2 sesudah kita mendengar berita keampunan dari Tuhan. Marilah saudara-saudari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah berdosa kepadamu. Melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tiap-tiap hari. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, dari awal aktivitas kami sampai ketika kami berbaring. Tentunya dosa ini menjadi hutang yang amat berat di dalam diri-diri kami. Bahkan kesia-siaan hidup secara turun-temurun dari nenek moyang kami yang mengikat roh, jiwa, dan tubuh kami. Dosa terhadap hamba-hamba Tuhan yang mewartakan kabar keselamatan di tiap daerah-daerah kami atau asal tempat kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Angkatlah segala kutuk ini dari kami dan berilah kami anugerah-Mu untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon ini Bapa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah berfirman, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Amin. Ku diliputi kesalahan. Ku diliputi kesalahan, tetapi dosaku Kau hapus dengan kemurahan dan sabda ampun-Mu. Berbahagia dan sungguh aman yang telah Kau pilih supaya diam di halaman di dalam rumah-Mu. Inilah berita rahmat Tuhan kepada kita yang telah mengaku dosanya sungguh-sungguh. Inilah firman Tuhan. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kisah Para Rasul 10 ayat 42 dan 43. Amin. Kita nyanyikan Mazmur 25 ayat 5. Ajar aku jalan Tuhan. Ajar aku jalan Tuhan, tunjukkanlah lorong-Mu, pimpin dalam kesungguhan, ajar kebenaran-Mu, Engkau saja selamatku, Engkau saja yang ku cari, kenantikan di Kau kini dan berhari-hari. Semua orang percaya diundang bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru kepada kita.
Terbaca dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan hukum Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru di dalam minggu kerja dan pelayanan kita yang baru. Amin. Semua orang percaya dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Solo Bapak Reba dipersilahkan. Di saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jamahan-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku.
Ajarilah aku Tuhan melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhanku. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Ajarilah aku Tuhan melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhanku. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Terima kasih untuk pujian yang telah dinyanyikan oleh Bapak Reba. Tuhan Yesus memberkati. Semua orang percaya yang berbahagia pada pagi hari ini, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 10
ayat pertama sampai 16. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan juga memasuki dalam pemberitaan firman Tuhan. Berdoa mulai. Kasih setiamu ya Allah mengenal kami semua yang hadir sebagai persekutuan orang percaya, baik orang dewasa, pemuda-pemudi, dan anak-anak. Tuhan, kami mohon kepadamu, karuniakanlah roh hikmat, pengertian, dan pengenalan akan Engkau yang sungguh di dalam tiap-tiap kami, supaya firman-Mu yang hendak kami baca, dengar, dan kami dalaminya, janganlah berlalu dari kehidupan kami. Janganlah hanya kami yang mendengar, tetapi membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, sebab di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Guru dan pengajar kami yang baik, kami siap menerima pengajaran-Mu ini. Amin. Pelayan membacakan ayat ganjil. Jemaat mendapatkan kehormatan untuk membacakan ayat-ayat genap. Yeremia pasal 10 ayat pertama sampai dengan 16. Dengan perikop Allah yang hidup dan berhala-berhala. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa, dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti engkau. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli.
Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan yang mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Demikianlah jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, kita hendak menyerahkan seluruh persembahan syukur dari setiap janji iman kita yang kita khususkan bagi pekerjaan Tuhan. Nyanyian rohani 160 akan mengantar kita dan mengiringi kita dalam pemberian persembahan ini. Tuhan mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita, bukan karena paksaan atau karena sedih hati. Tuhan, ambil hidupku. Tuhan, ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasihku
ayatnya yang pertama. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Berilah mulutku memegang, hanya dalam Tuhannya. Suara bibir hendak penuh berita kemurahan-Mu. Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Jadikan kehendakku sama dengan maksud-Mu. Berilah jantung berdebar oleh giat yang benar. Kasih-Ku pemilik-Mu, seantero diriku, kini dan selamanya. Engkau Tuhan Rajanya. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Berilah mulutku memegang, hanya dalam Tuhannya. Suara bibir hendak penuh berita kemurahan-Mu. Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Jadikan kehendakku sama dengan maksud-Mu. Berilah tebar oleh giat yang benar. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga atau pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga atau pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 5 keluarga atau pribadi. Jumlah keluarga atau pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 10 keluarga atau pribadi. Daftar nama keluarga atau pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman.
Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, sumber segala kehidupan kami, di sorga, di bumi, dan di bawah bumi, yang memberi kami nafas hidup, memberi kami kekuatan, kemampuan, hikmat dan petunjuk-petunjuknya untuk menjalani hidup ini dengan segala usahanya. Inilah yang kami berikan sebagai tanda persembahan syukur, ucapan terima kasih yang telah kami terima dari-Mu Tuhan. Terimalah segala persembahan kami, baik berupa uang melalui pundi-pundi, kotak-kotak pelayanan yang ada di hadapan dan di samping kami, aksi 5 menit di akhir ibadah kami, maupun juga pemberian persembahan-persembahan khusus, baik pengucapan syukur dari 5 pribadi dan keluarga, serta persepuluhan dari 10 pribadi dan keluarga. Allah di atas kemahakuasaan-Mu mengenal semua kami, ketika duduk, berdiri, berjalan maupun berbaring, secara khusus melalui usaha dan pekerjaan kami yang mengantarkan kami sehingga kami mempersembahkan persembahan syukur ini. Bapa memberkati setiap kehidupan secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam pekerjaan dan usaha-usaha kami. Bapa memberkati rumah tangga kami. Bapa memberkati setiap pergumulan yang dihadapi oleh kami semua, supaya kami tetap percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Bapa, kepada mereka yang mengelola, menata, dan mengaturnya, diberkati Tuhan. Demikian juga pemberian doa dan persembahan jemaat kepada para hamba-hamba Tuhan. Dari mimbar ini hamba mohon berkat Tuhan kepada pribadi dan keluarga yang berkenan memberi bagi para hamba-hamba Tuhan, memberi bagi pelayanan, memberi bagi pekerjaan pelayanan melalui gereja ini, diberkati Tuhan. Bapa, kami mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, baik sebagai orang dewasa, pemuda-pemudi, dan anak-anak melalui persekutuan di pagi hari ini. Terimalah menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi semua orang percaya yang hadir bersama dalam ibadah pada pagi hari ini. Yeremia pasal 10 ayat pertama sampai dengan 16 dengan tema Allah yang hidup dan berhala-berhala, dan tema yang diturunkan oleh Sinode Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Yeremia pasal 10 ini adalah bagian yang disampaikan Allah kepada hambanya untuk diteruskan bagi umat Israel. Saat umat Israel sedang menghadapi suatu ancaman, gangguan, dan suatu hal yang tentunya membuat orang Israel mengambil langkah dan sikap yang jauh dari Tuhan. Ancaman yang besar adalah bagaimana kerajaan Babel akan menyerang Israel dan menjadikan orang Israel atau bangsa Israel sebagai tawanan di Babel. Dan hal yang menarik adalah orang-orang Israel mulai melihat kehidupan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Mengapa mereka aman? Mereka tidak diganggu, mereka tidak diancam atau menerima ancaman dari Babel. Apa yang menjadi dasar atau mendasari kehidupan bangsa-bangsa ini? Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita baca dari ayat 2 sampai dengan 10, di sana dijelaskan Tuhan berbicara melalui hambanya Yeremia untuk menjelaskan tentang hal-hal yang sedang dipikirkan, hal-hal yang sedang diharapkan, hal-hal yang sedang dirindukan oleh bangsa Israel untuk mereka miliki dan mereka jadikan sebagai kekuatan di dalam kehidupan berbangsa itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua orang percaya dan anak-anak yang berbahagia, ini dikategorikan di dalam hal-hal penyembahan berhala. Yang tadi dengan jelas kita sudah baca dan kita mendengar di sana bagaimana proses-proses terbentuknya penyembahan berhala itu. Diawali dengan karya-karya orang-orang yang membuat patung-patung, membuat segala hal yang ditempatkan untuk menjadi pusat-pusat penyembahan mereka. Dan hal inilah bangsa Israel mulai belajar tentang bagian-bagian ini. Padahal pada Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai dengan 5 dengan jelas Allah berfirman, atau yang kita kenal dengan ke-10 hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini keras. Ini keras. Itu sebabnya kemarin, di minggu kemarin kita dengar dari Daniel pasal 2.
ayat 20 sampai 23. Bagaimana Daniel dan teman-temannya, Misael, Hananya, dan Asaria ada di tengah-tengah pembuangan itu di Babel. Dan mereka harus menjelaskan arti mimpi Raja Nebukadnezar. Dalam doa Daniel, pada Daniel pasal 9 ayat 16, Daniel menaikkan suatu doa yang dengan luar biasa. Dia katakan begini, "Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka-Mu, amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena dosa nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami." Daniel doanya berbicara tentang kesalahan yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau memberi kita satu pengertian. Kalau orang tua, kalau di atas kita hidup tidak takut Tuhan, hidup di dalam penyembahan berhala, maka dosa itu diturun. Mengikat saudara dan saya. Kita ada di dalam dosa penyembahan berhala. Sekalipun saya dan saudara hadir dan aktif dalam ibadah, kalau tanpa pengenalan Allah yang benar, tanpa penyerahan diri dan pertobatan yang sungguh-sungguh, kita tidak diputuskan, dilepaskan dari dosa keturunan ini. Firman jelas dari Keluaran pasal 20 ayat 5. Keturunan ketiga dan keempat, saya dan saudara ada di posisi apa? Posisi keturunan keberapa dari orang-orang di atas kita yang menyembah berhala? Itu Tuhan tetap masih menaruh bagian itu di dalam diri kita. Penyembahan berhala inilah yang mengikat dan yang mengakibatkan kita tetap ada di dalam berbagai-bagai masalah. Berbagai-bagai hal. Saudara dan saya tidak bisa mengukur diri bahwa saya sudah baptis, saya sudah nikah, saya sudah sidi, saya sudah nikah. Itu bukan ukuran. Saya mengajak jemaat, mari kita baca di dalam kitab Injil Yohanes. Kita baca di kitab Injil Yohanes pasal 8. Ayat 30 sampai dengan 36. Pelayan membacakan ayat genap, persekutuan membacakan ayat ganjil. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Jemaat, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu.
Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita baca di situ bagaimana orang Israel berbicara. Kami tidak pernah jadi hamba siapapun. Kami ini keturunan Abraham. Yang hendak saya mau mengantar kita untuk melihat. Kadang saya dan saudara berbicara demikian. Saya lahir dari keluarga Kristen. Saya hidup di dalam orang tua yang percaya Yesus. Benarkah orang tua percaya Yesus? Benarkah orang tua hidup takut akan Tuhan? Atau dia sedang mewariskan hal yang tidak benar bagi kita? Kita jangan berpikir saya orang Kristen jadi. Saya keturunan yang benar-benar lahir dari keluarga Kristen. Pertanyaannya bagi kita. Ini orang Yahudi bilang sama Yesus, kita tidak pernah jadi hamba siapapun. Kita ini keturunan Abraham. Tapi mari baca ulangan kembali. Keluaran, misalnya baca Keluaran kembali. Apa yang dikatakan Keluaran? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan sebagai orang-orang percaya. Apa yang disampaikan oleh Yeremia adalah hal yang Allah inginkan untuk Yeremia memberitahukan kepada orang Israel. Bagaimana kita mau mengabdi kepada dua Tuhan? Matius 6 ayat 24. Bagaimana kita mau mengabdi kepada yang benar dengan yang tidak benar? Bahkan yang tidak benar itu lebih besar, lebih banyak kita memberi ruang, memberi waktu, memberi kesempatan dan bergaul dengan yang tidak baik itu lebih banyak daripada bergaul dengan Tuhan. Saudara makan minum berkat segala macam yang diberikan oleh Tuhan. Itu hanyalah bagian kecil yang Tuhan sedang kasih untuk kita nikmati di dalam dunia ini. Karena ketika manusia diciptakan, Tuhan berfirman, berkuasalah atas segala ciptaannya. Tetapi perjalanan kita, hukum Tuhan itu menjadi pedoman, menjadi petunjuk bagi kita. Lengkap di situ. Orang tua buat kesalahan, jangan kubangga. Saya biasa hari Minggu, saya biasa ibadah, saya biasa ini. Tapi yang benar, kau lakukan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Tadi Yohanes 8 bilang. Lakukan itu. Lebih jelas lagi dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 bilang bahwa kita ini sedang mewarisi dosa-dosa nenek moyang. Hanya yang bisa menebus kita itu adalah darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus mau menebus kita kalau kita sendiri tidak mengenal Dia dengan baik. Padahal Yohanes pasal 10 ayat 14 bilang, "Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Harus kita kenal. Saya dan saudara harus benar-benar kenal Yesus. Pengajaran firman hari ini menempatkan kita, ketika kita memberi ruang terlalu banyak untuk hal-hal yang buruk, itu pertanda bahwa kita mengabdikan diri kita. Kita mengakui hal-hal yang buruk itu. Yang kedua, kita juga sedang memandangnya sebagai kekuatan, sebagai penolong, sebagai hal yang menghibur, menolong kita dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Sesungguhnya hanya firman Tuhan. Ketika Daud menghadapi berbagai pergumulan, Mazmur 121 ayat 1 dan 2.
dari perkop Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara dan saya hadapi tantangan, hadapi masalah, hadapi semua hal dalam hidup ini. Itu harus kita hadapi. Tapi ingat, jangan sampai kita terbawa ke dalam situasi yang membuat kita terikat dengan dunia ini. Jangan saudara dalam posisi kedudukan sebagai seorang pemimpin karena kebutuhan dalam keluarga saudara merampas hak orang. Saudara mengambil hak orang, itu tidak benar. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saya dan saudara-saudari, ketika kita hidup dengan takut akan Tuhan, kita pasti banyak menerima berkat-Nya. Baca firman Tuhan, pasti ada kekuatan. Rasul Paulus berbicara kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bacalah firman Tuhan. Ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, jangan mencari yang dunia punya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Firman-Nya adalah Tuhan sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Saya dan saudara-saudari harus bertanya sekarang kepada Tuhan. Saya secara keturunan sudah dipulihkan atau belum? Ataukah masih ada garis darah yang kotor, hal-hal yang tidak benar, penyembahan berhala dari nenek moyang saya yang masih mengikat saya? Israel jatuh karena itu. Salomo dampak dari itu. 300 gundik, 700 istri, hidup dalam penyembahan berhala, hikmat yang dikasih Allah mula-mula hilang semua. Tulislah dia Amsal, bicara soal hikmat yang dia terima. Tulislah dia pengkhotbah, dirasa bahwa hidup ini sia-sia kalau hidup dalam penyembahan berhala. Itu sia-sia. Dan dalam Kidung Agung itu dia mengakui bahwa dari sekian ratus istri dan sekian ratus gundik, ada satu perempuan yang paling takut akan Tuhan. Dialah gadis Sulam. Salomo bicara soal hikmat luar biasa, tapi di akhir dari segala-galanya dia jatuh dalam kesia-siaan. Israel hancur, terbagi dua. Ini yang doa dinaikkan oleh Daniel. Di Daniel pasal 9. Tuhan, dosa kami belum kita bereskan yang nenek moyang punya, yang turun-temurun. Ini sudah tambah dengan kita kesalahan, akhirnya kita ada di pembuangan ini di Babel. Ini Yeremia, Allah kasih tahu sebelum ancaman ini, sebelum hal ini terjadi. Daniel yang kemarin kita baca, itu sudah masuk di dalam situasi pembuangan di Babel itu. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau saya dan saudara-saudari sadari, saya dan saudara-saudari dalam persekutuan sebagai orang-orang Kristen, tadi saya baca di dalam petunjuk hidup baru, Yohanes 15, khususnya ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ingat, saudara dan saya Tuhan yang pilih. Maka saya dan saudara harus mengabdi kepada Tuhan. Jangan kepada mamon atau kepada dunia ini. Seperti Matius 6 ayat 24. Mari kita mengabdi kepada Tuhan yang memilih kita. Supaya apa? Di rumah Bapakku banyak tempat. Di sanalah kita tujuan. Di sanalah orang yang sudah bebas dari dosa penyembahan berhala, dosa segala macam, dia yang punya rumah di sana.
punya tempat di sana. Tiang bersama dengan Tuhan. Yang Wahyu pasal 21, 22 bilang di sana tuh punya segala-galanya. Tersedia ada di sana. Kau tara masak lagi. Kau tara punya dapur dalam rumah. Semua Tuhan yang sediakan. Itu ada di sana. Kuncinya saudara. Supaya kita menjadi harta kesayangannya. Pertama, jangan jauhkan diri dari ibadah-ibadah ini. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Berdoalah selalu, pujilah Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian mazmur, nyanyian rohani, nyanyian kidung jemaat, pujian dan penyembahan. Akuilah Tuhan dalam segala hal. Maka pada waktunya Tuhan akan tinggikan kita. Hal yang kedua, ketika saya dan saudara-saudari ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, melakukan segala yang dikehendaki Tuhan. Wahyu 3 ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari segala hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sekalipun 1000 orang rebah di sisimu, Tuhan tetap menjaga. Ketika corona menghantam dunia ini, Tuhan tetap adalah perisai kita, kekuatan kita. Karena apa? Wahyu 3 ayat 10 bilang, kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita setia melakukannya, kita turut apa yang firman katakan, maka Tuhan pasti melindungi kita. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam Keluaran 23 ayat 25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Datanglah kepada Tuhan tiap saat. Jangan cari dunia ini dengan kesenangan. Dunia ini dia akan berlalu. Tapi carilah Tuhan. Selama Tuhan berkenan ditemui, maka kita akan hidup kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Mari kita sediakan nyanyian Mazmur 105 ayat 4 yang hendak kita nyanyikan sesudah bersama-sama kita masuk di dalam pengakuan iman. Nyanyian Mazmur 105 ayat 4, dengan sukacita jemaat undang bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, semua orang percaya yang hadir. Mari kita bersama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kekal setia firman Tuhan. Kekal setia firman Tuhan, diingatkannya perjanjian sampai selama-lamanya. Kekal segala firman-Nya kepada orang pilihan, dengan seribu renang. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, umat-Mu sebagai persekutuan orang percaya bersama-sama pada pagi hari ini telah menerima firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu ini sebagai santapan rohani, air hidup yang menyegarkan roh, jiwa, dan tubuh kami, yang tak boleh berlalu dan hilang dari kami, tetapi terus membawa kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Demikian juga kami berdoa supaya kami dimanapun berada, dalam berbagai tantangan, dalam berbagai situasi yang menakutkan, yang membahayakan, yang membingungkan, kami tetap percaya Allah di dalam nama Yesus Kristus, sebab Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, yang punya langit, bumi, laut, dan segala isinya. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk semua kami yang hadir, besar, kecil, tua, muda, perempuan, laki-laki, diberkati Tuhan, dirawat, dipelihara, dan Tuhan sumber segala berkat menyediakan segala berkat-berkat-Nya bagi kami semua dalam hari-hari hidup kami. Kami mau berdoa Bapa untuk gereja Kristen Injili di tanah Papua dari arah sinode, klasis, dan jemaat-jemaat. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, para pendeta, penginjil, guru jemaat, penatua siamas, para pengajar sekolah minggu, dan juga badan-badan pelayan unsur dan pengurus-pengurusnya, baik PKB, PW, PAM, dan PAR di tingkat jemaat sampai di 9 week pelayanan kami dalam Jemaat Pengharapan, bahkan di seluruh tanah Papua yang ada di pulau-pulau, pesisir pantai, pedalaman, gunung, lembah, daerah rawa, aliran sungai, hutan-hutan di tanah Papua. Tuhan, kasih dan anugerah-Mu memimpin hamba-hamba-Mu, menolong mereka. Juga kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan para petugas-petugas medis dan juga guru-guru yang terus melayani umat-Mu dengan hikmat dan karunia yang Tuhan berikan. Tuhan tambahkan terus semua yang baik benar di dalam saudara-saudari kami ini pada pelayanan mereka, sehingga banyak jiwa yang ditolong dan dibawa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini kami berdoa Bapa, kami menyerahkan pemerintah di Provinsi Papua dan Papua Barat, para pimpinan-pimpinan kami dari tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, dengan seluruh SKPD-nya, para pimpinan-pimpinan DPRP dan semua anggotanya, DPRD dan semua anggotanya, para pimpinan-pimpinan lembaga-lembaga, baik BUMN, BUMD, LSM, dan seluruh anggotanya, pimpinan-pimpinan TNI Polri di tanah Papua, Kapolda Papua Barat, Kapolda Papua, dan seluruh jajarannya sampai Babin Kapnitmas, Pangdam 17 Cenderawasih, Pangdam 18 Kasawari, dan seluruh jajarannya, sampai Babinsa, lalu pasukan-pasukan organik maupun non-organik yang ada di tanah Papua, supaya Tuhan segala tugas tanggung jawab dari saudara-saudara kami ini mau mengedepankan kasih dan damai sebagai cermin yang sesungguhnya yang bersumber dari Allah, supaya Allah firman-Mu di dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadilah di atas tanah ini situasi kondisi yang kami hadapi, berbagai persoalan dan konflik, Tuhan jadikanlah kami untuk menerima apabila hal ini Tuhan kehendaki terjadi di tanah ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa
kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pergumulan dan kebutuhan jemaat pengharapan, panitia pembangunan fisik, gedung gereja pengharapan, penyelesaian gedung PAR Via Dolorosa percetakan, PAR Aspol, Gajah Putih, dan Oikumene. Biarlah semua ini hanya oleh pertolongan Allah, jikalau dikehendakinya, diizinkannya, maka penyelesaian semua ini berjalan di dalam kasih dan anugerah Allah. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan dan pekerjaan warga jemaat di minggu kerja yang baru dalam berbagai pekerjaan mereka, baik sebagai ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, LSM, dan juga buruh, petani, nelayan, supir taksi, tukang ojek, tukang bangunan, jualan-jualan kecil yang ditekuni jemaat, mulai dari kios-kios sampai jualan-jualan minyak, diberkati Tuhan. Berilah kemudahan dan kelancaran bagi jemaat dalam segala hal. Anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, anak-anak kami dalam studi mereka, dari yang terendah sampai tertinggi, baik yang ada di Papua, Jayapura dan sekitarnya maupun di luar Papua. Anak-anak muda kami dalam mencari pekerjaan, anak-anak muda kami dalam mencari teman hidup. Tuhan, semuanya sumber itu ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang saat ini mengandung dari usia kandungan 0 bulan sampai dengan 9 bulan dan seterusnya. Tuhan, tangan pengasihan-Mu jamalah setiap mereka, kuatkan dan rawatlah mereka di dalam tangan pengasihan-Mu. Makan minum mereka sekalipun tidak memenuhi gizi, tetapi Tuhan, Engkau yang mengubahnya di dalam tubuh dari ibu-ibu kekasih kami ini. Seluruh warga jemaat kami yang ada di dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan, baik mereka yang sakit, mereka yang ada dalam masalah-masalah khusus, hanya oleh pertolongan Tuhan kepada semua kekasih-kekasih kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk para pelayan firman di tengah jemaat kami. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu pribadi dan keluarga dan pelayanan-pelayanan yang dilakukannya. Demikian pula kami berdoa Tuhan untuk seluruh pelayanan kami di 9 week pelayanan dengan para koordinator majelis dan seluruh majelis baik penatua dan syamas. Tuhan memberkati pelayanan yang ada di week Ampera. Tuhan memberkati pelayanan yang ada di week SGO. Tuhan memberkati pelayanan yang ada di week Aspol. Tuhan memberkati pelayanan yang ada di week Oikumene. Tuhan memberkati pelayanan yang ada di week Lovekam. Tuhan memberkati pelayanan yang ada di week Percetakan. Tuhan memberkati pelayanan yang ada di week APO. Tuhan memberkati pelayanan yang ada di week Diaspora. Tuhan memberkati pelayanan yang ada di week Gajah Putih. Mulai dari aras majelis dengan semua pelayanannya, unsur-unsur dan semua ibadah-ibadah yang terjadi, baik yang menerima kunjungan ibadah maupun yang melayani, dan semua yang hadir diberkati Tuhan. Janda duda, yatim-yatim piatu, dan para lansia di tengah jemaat kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Makan minum mereka dan apapun pergumulan mereka, Tuhanlah yang menolong. Rencana seminar penelusuran sejarah gereja GKI Pengharapan Jayapura pada Sabtu 15 Oktober 2022 hadir di dalam kasih dan anugerah Allah. Kami berdoa untuk majelis piket week Ampera diberkati Tuhan, pemain organ diberkati Tuhan, pemandu pujian diberkati Tuhan, multimedia diberkati Tuhan, seluruh pegawai gereja diberkati Tuhan, semua yang hadir diberkati Tuhan. Bawalah kami memasuki minggu kerja dan pelayanan, minggu pergumulan yang baru bersama Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang hidup, Tuhan semesta alam. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon, ampunilah kami dari dosa dan kesalahan kami, baik secara turun-temurun maupun dosa pribadi-pribadi kami. Pulihkanlah kami dan jadikanlah kami milik kepunyaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan naikkan syafaat ini kepadamu Bapa di sorga. Amin.
persekutuan yang dikasihi Tuhan, kita siapkan nyanyian rohani 182. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk sambil aksi 5 menit diberikan. Lalu di ayat 5 kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk dan kita berada di dalam saat teduh. Semua orang percaya diundang bangkit berdiri. Dalam damai sejahtera Allah dari semua yang hadir dan yang melayani, terimalah segala berkat Tuhan. Masuklah dalam minggu kerja yang baru. Terimalah salam dan hormat dari pelaksana harian Majelis Jemaat dan Majelis Piket, Wik Ampera, pemandu pujian, pemain organ dan seluruh tim multimedia dan pegawai gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, sebagai orang percaya, terimalah salam dan hormat kami. Shalom.